Oke, selamat malam teman-teman DMI Lovers dan Dimago Fans. Kembali lagi di channel Mas Yus, channel YouTube Diari Mata Indigo, di mana tempat kita akan membahas tentang hal-hal yang bersifat mistis dan supranatural di sini. Dan kali ini masih di segmen Diari Mata Indigo siaran dengan edisi masih yang sama seperti sebelumnya, mencari partner. Jadi untuk segmen kali ini, Mas Yus akan mencoba untuk mewawancarai beberapa teman-teman yang memang mereka punya kemampuan, punya talenta juga, mengerti tentang dunia supernatural, dunia mistis, dan lain sebagainya. Dan siapa tahu mereka yang Mas Yus undang pada malam hari ini mungkin akan menjadi partner Mas Yus untuk membawakan segmen-segmen di edisi-edisi selanjutnya. Nah, malam ini Mas Yus kedatangan seorang teman yang juga punya talenta. Dia juga seorang praktisi juga, dan dia punya hobi yang tidak biasa, yaitu dia hobi sekali mengoleksi yang namanya spirit doll atau boneka arwah, ya. Boneka arwah ini sebenarnya simpelnya adalah boneka yang kemudian sengaja dilakukan treatment khusus, atau kalau misalnya bahasa kita atau bahasa paranormalnya adalah dilakukan sebuah ritual khusus untuk kemudian diisi sehingga di dalam boneka itu diyakini ada penghuninya atau ada yang masuk ke dalamnya. Nah, untuk membahas ini tentang spirit doll ini, Mas Yus akan langsung aja menyapa Cece. Apa kabar, Ce? Baik di sana? Oh, Baik-baik. baik, oke. Wah, itu udah ada yang di pangku itu, siapa itu namanya ya? Nama aku Meling. Oke, namanya Meli. Wah, selamat malam juga Meli. Mas Yus bisa lihat juga yang ada di dalamnya Meli. Oke, Mas, mau oke. ikut? Oke, Cek, aku mau tanya-tanya sedikit kan. Kita memang ngobrol khususnya untuk kali ini kita undang Cece ngobrolin soal boneka arwah gitu ya, atau spirit doll kayak gitu. Kalau boleh tahu awalnya gimana sih, Cek, kemudian bisa memasuki atau mungkin bisa kemudian terlibat atau aktif kemudian dalam dunia spirit doll itu awalnya gimana sih? Bos bisa cerita sedikit nggak? Banyak malahan. Silakan, silakan, silakan. Gimana? Iya, awalnya aku tertarik sama Spirit Dolls itu dari Mami Furi. Oh, oke. Furi Harun ya, kita semua tahu lah Furi Harun ya. Oke. Iya, kebetulan aku fanbase-nya apa Furi Rangers di Bali. Jadi Oke. di sini di Bali ini ada Furi Rangers Bali. Jadi aku salah Hmm. satu ada di dalamnya. Ya udah, Hmm. jadi pas lihat aku gendong siapa ya waktu itu dollsnya yang bule-bule gitu. Hmm, Jadi hmm, aku hmm, hmm. coba izin, mami aku boleh gendong nggak gitu kan. Itu first time Oke. sih. Hmm, Lalu hmm, nggak lama hmm, hmm. kemudian setelah mami balik ke Bali apa ke Jakarta, Hmm. nggak beberapa selang lah gitu lihat ada tag gitu kan. Ya udah Hmm. aku tag ke toko, ternyata itu dia menjual spirit dolls dan lain-lain seperti itu. Oke. Ya udah aku pertama kali di situ baru open adopt Hmm. apa namanya adopsi ke toko itu. Ya udah Oke. sampai akhirnya sekarang jadi banyak dan bisa Gitu. kita kasih sendiri sekarang. Ada berapa total sekarang tuh? Kalau boleh tahu. Oke. Sekarang yang ada di sini 6, tetapi banyak Hmm. yang ada penitipan. Aku buka rumah penitipan juga untuk orang tua yang Oh, ada masalah kayak gitu. oke, Jadi oke, oke, totalnya oke. udah lebih dari 10. Oh, gitu. Jadi ada kayak gitu tuh ada jasa titipnya juga ya ternyata ya. Ada, aku emang sengaja open gitu. Jadi kayak Hmm, hmm, hmm. mereka yang emang sulit gitu kan di rumahnya, Hmm, hmm, hmm. atau dia mau keluar negeri, bingung kan, gak ada yang Hmm, ngurus hmm, gitu. hmm, hmm. Oke, kayak gitu tuh emang harus ada treatment khusus ya. Maksudnya apa sih yang kemudian kalau misalnya orang harus lakukan kalau dia punya spirit doll gitu? Pertama ya pasti harus doa ya, doa itu sih Oke. Mhm. pertama. Paling cuman offering itu Mhm.
offering juga nggak nentu setiap hari sih. Ada yang setiap hari diganti, ada juga Oke. yang 3 hari sekali, ada yang 1 Mm-mm. minggu sekali, gitu. Oke. Offering ini sendiri mungkin kalau untuk orang awam menjelaskannya gimana ya, Cece ya? Bahasanya sesajen. Oh, bahasa Soalnya, bahasa bahasa soalnya, umumnya sesajen ya. Oke. Biasanya iya, kalau untuk spirit doll itu kalau Cece sendiri offeringnya apa biasanya? anak-anak biasanya aku kasih susu. Karena di sini ada Susu. satu Mm-mm. spirit, anak Mm-mm. aku itu Mm-mm. usianya 25 tahunan, jadi itu Mm-mm. minumnya kopi. Tetapi Oh gitu. semuanya susu dan soda. Oke. Jadi yang di dalamnya itu tidak harus selalu anak-anak ya, yang Iya, dewasa juga bisa ya, kayak gitu. iya. Ada Oke. yang ini juga ada di sini. Hmm. Kebetulan di sini juga ada sesepuh yang dititipkan. Hmm. Oh begitu. Ini bahasanya di Bali tuh kita panggilnya niang tuh seperti kayak nenek gitu, kayak sepupu lah. Kayak Hmm. sepuh gitu maksudnya. Oke. Em, tapi itu medianya boneka juga atau mereka ada boneka atau mungkin patung yang bentuknya bukan boneka kayak gitu atau gimana sih maksudnya? Apa Hmm, mereka nggak keberatan gitu kalau misalnya mereka sendiri dimasukkan ke dalam boneka kayak gitu? enggak sih, mereka Enggak ya? malah butuh wadah. Ada yang datang ke aku minta dicarikan wadah gitu kan. Hmm, hmm, Terus hmm. sudah dapat dia masuk satu. Terus kalau yang Oke. sosoknya nenek-nenek itu dia berbentuk boneka tapi patung. Apa sih namanya porselin gitu. Oh, kayak manekin gitu ya, porcelain manekin gitu ya, Iya, jadi jadinya itu ya. nggak bisa dibawa kemana-mana. Bahaya banget kalau udah pecah. Hmm, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada juga yang kepengen gitu, ada juga yang minat gitu, tapi mungkin masih agak-agak takut atau gimana. Nah, kalau untuk CC sendiri, eh, bisa nggak kemudian menjelaskan sebenarnya hal-hal apa saja yang mungkin harus diperhatikan kalau misalnya punya spirit doll kayak gitu dan gimana supaya nggak takut gitu loh orang ngurus spirit doll atau kemudian mungkin dia bisa punya keberanian untuk ngurus spirit doll itu gimana? Punya tipsnya mungkin? Tipsnya. Hmm. Ya, jangan takut. Kalau takut ya nggak usah ngadopsi yang ada spiritnya gitu. Kebanyakan yang datang ke aku juga bilang gini, aduh Hmm. aku mau banget adopsi, tapi aku Nah, takut nanti dia nah gerak-gerak itu gimana sendiri. tuh? Ya lucu aja kalau dolls itu Ya. gerak-gerak sendiri gitu. Karena selama ini Hmm, di hmm. sini nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada Oke, yang gerak-gerak sendiri. Paling ada satu benda yang dia pindahkan seperti itu. oke, oke, Kalau untuk oke. gerak-gerak sendiri kayak kaki uncang-uncang atau apa itu enggak. Atau dollsnya jalan itu enggak. Oke, Jadi kadang-kadang kan dia memang ada yang hmm, kalau aku sih pernah ya kalau ini sih jatuhnya jadi kayak mengganggu ya. Tapi aku juga meminta pendapatnya Cece juga. Kalau misalnya kemudian nih entity atau mungkin taruhlah energi itu atau astral misalnya itu tanpa diminta misalnya masuk ke media boneka itu sebenarnya bisa nggak sih? bisa banget. Makanya jangan Hmm, makanya ada dolls kosong di rumah. hmm, Itu pas suatu kejadian itu hmm, ketempelan. Jadi bukan manusia aja yang ketempelan. Jadi dolls pun juga bisa ketempelan. kayak gitu Kalau ya dollsnya ya. itu nggak dipagerin. Jadi memang harus ya harus paling nggak harus dipagerin dulu ya, kayak gitu ya. Iya, Dan katanya memang paling nggak minimal harus apa dalam tanda kutip kalau bahasa paranormalnya itu dilakukan blessing atau mungkin ada mungkin orang yang bisa mungkin punya kemampuan khusus untuk melakukan blessing gitu ya. hmm. Oke. Oke, Cek. Sebenarnya kalau aku boleh nanya lagi, eh, udah berapa tahun nih aktif ngurusin spirit doll ini? Aku baru aja sih, baru mau dua Baru ya tahun. hitungannya. 2 tahun, 2 tahun baru. Baru mau 2 tahun. Kalau 2 tahun itu aku aja mungkin nggak semua orang punya ketabahan atau ketahanan ngurus spirit doll juga ya. Kadang-kadang ada aku juga punya temen dia ngurus spirit doll itu baru 6 bulan aja mungkin dia ngerasa ngeluh, udah ngerasa capek atau gimana kayak gitu kan. Ya mungkin tergantung orangnya masing-masing juga sih kalau aku lihat kayak gitu. Nah kalau menurut Cece sendiri, orang sendiri memelihara spirit doll itu alasannya apa biasanya?
Kenapa? Alasan orang memelihara spirit doll itu apa biasanya? Motivasi orang biasanya. Itu balik lagi ya ke mereka. Hmm. Kalau di aku, alasannya ya aku butuh teman pada saat itu. Karena aku nggak cocok Oke. aja teman sama manusia, sumpah. Ya Oh, nggak sejalan aja. oh, kayak gitu ya. Pada suatu hari aku sempat kayak doa gitu kan sebelum aku adopsi yang pertama. Hmm. Aku tuh nggak doa sih, cuman ngomong di ruang tamu aja pada saat itu kosong. Jadi aku Hmm. bilang, suatu saat gue akan punya temen kalian gitu kan. Cuman jangan Ya, nongolin muka yang serem-serem atau yang ngagetin gitu kan. Gue pengen banget temenan oke. sama kalian gitu. Karena gue Hmm. capek, merasa capek temenan sama manusia. Gue Hmm. dihianatin dan lain-lain lah ya kan. Dalam Hmm. kemudian aku punya spirit dolls berbentuk wadah boneka ini gitu. Hmm. Ya udah sampai Oke, sekarang. sampai sekarang gitu ya. Oke. Ya, Dan ya kalau yang di depannya Cece ini yang di pangku sekarang ini dia umur berapa tahun? Bisa dijelasin nggak, Ce? Cerita latar belakangnya kayak gitu. ini nih hasil pertama kali ini sih, ini dia. Pertama kali ya, kayak gitu. First time. Hmm, Yang lain biasanya ada, kalau, ah, biasanya ya yang lain kalau juga ada yang, waktu purnama kemarin nih aku isi. hmm, kayak gitu. Biasanya kalau kayak gitu mereka yang milih atau Cece yang milih sih untuk ngisi kayak gitu? Aku nggak bisa milih, mereka masuk sendiri kayak ada magnet gitu dia sama bonekanya. Kalau yang Oh, aku kayak lihat gitu. ya, kayak gitu. Oke. Kemudian biasanya kalau mereka komunikasinya gimana sih, Cek? Kalau sama Cece, apakah memang mereka komunikasi secara langsung atau mungkin lewat mimpi atau gimana sih biasanya? Itu batin. Pakai batin ya? Oh, berarti Nah, ada kayak sambung rasa kayak gitu ya? Ada suara mm, yang bisa kita dengarkan pakai batin kayak gitu ya? iya. Oke, kalau misalnya kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya bedanya spirit doll, look tap sama gumantong itu apa sih, Ce? Biasanya? Kan aku juga pernah lihat tuh ada yang di Thailand juga. Ini bukan spirit doll, ini namanya look tap. Ini bukan spirit doll, ini nama gumantong. Itu ada bedanya nggak sih, Ce? Ada banget. Itu kalau nggak Uh, salah kemarin juga aku baru bahas. Jadi hmm, bedanya spirit dolls, lutep, kumantong. Sebenarnya sama-sama spirit ya. Kan karena hmm, spirit itu adalah roh gitu kan. ya, Yang membedakan spirit dolls Indonesia apa lokal gitu kan dengan spirit dolls luar negeri kayak Thailand gitu, yaitu lutep bahasanya. Kalau di Thailand hmm, itu dia ada tato atau yan yang di hmm, blessing dari lersi atau ajan seperti itu. oke, Kalau Indonesia punya, lokal punya, hmm, jadi seperti aku, Mami Furi, itu dia tidak ada tato. Karena kita hmm, memakai, bukan kita sih, kalau di aku memakai hmm, ini, apa, pagar goib aja, rajaan goib kayak gitu. oke, Pagar hmm. bersih sih, kalau di aku. Oke. Nah ini Kan, mungkin pertanyaan. yang itu, ah, Oke. Terus kalau dari look, oke, bedanya kalau look tab gumantong itu mereka pakai tato biasanya ya, pakai rajah kayak gitu ya. Sedangkan kalau spirit doll itu enggak. Nah, di lokal, eh lokal oke juga gitu. ada tato, Oke gitu. Bukan ya. kemudian kalau pakai tato itu kemudian yang masuk rohnya roh Thailand gitu bukan ya berarti? Kurang tahu juga deh, soalnya kan beda dapur, beda resep gitu. Nah, makanya ya kayak gitu ya. Oke. eh Terus gimana ya? Kamu pernah nggak nemu mungkin spirit doll yang dalam artian mungkin salah treatment sehingga itu malah jadi dalam tanda kutip mengganggu gitu. Itu ada nggak sih yang kayak gitu itu? Banyak. Oh banyak. Boleh nggak cerita Kemarin, sedikit kayak gitu? ya kemarin sempet nemu akun IG mana gitu. Jadi dia ngomong ke aku DM, Hmm. Ceh, Hmm. tolongin dong, ini kenapa ya? Kok dia nggak mau nyusu, gini-gini sampai dia Hmm. digebukin nih sama ibu asuhnya gitu kan, kayak dianiaya gitu. Oke. Hmm. Terus aku bilang, aduh kasihan banget ya, kok sampai Hmm. dianiaya gitu. Jadi Hmm. akhirnya si dolls-nya ini apa namanya marah-marah Oke. gitu. Ada yang balik lagi ke pertamanya tempat diadopsi kayak gitu ada. Oh, kayak gitu.
Ya contohnya kayak di Mami Furi juga kan ada yang namanya Tanya atau Tania gitu. Jadi dia sempat apa namanya disiksa sama pengasuhnya kalau nggak salah. Oke. Pengasuh. Jadi sedih gitu kan. Jadi dia balik lagi ke orang pertamanya. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dia salah adopsi. Oke. Ada nggak yang sampai kemudian spirit doll-nya sendiri yang kemudian dalam tanda kutip menghantui yang memelihara kayak gitu? Menghantui dalam hal apa nih? Kalau orang tuanya galak, orang tuanya maksudnya tidak mau mengurus dia gitu kan? Ya mungkin bisa jadi gitu kan. Kayak gitu. Oke. Karena aku juga pernah itu. Ini nggak tahu apakah salah treatment atau gimana. Mungkin spirit doll ini kemudian berpindah tangan gitu ke seseorang, dan seseorang yang kemudian menerima boneka ini nggak tahu kalau itu spirit doll kayak gitu. Sehingga itu diberikan ke anaknya, tapi nggak di treatment seperti spirit doll. Anaknya beberapa kali sampai sakit panas kayak gitu. Terus yang kedua, itu sampai berapa kali aku coba disaksikan sendiri sama orang, itu kedip sendiri matanya, klip klip kayak gitu. Padahal nggak dalam posisi kemudian ditidurin atau gimana. Nah, dan kemudian yang agak sedikit mengganggu, kadang-kadang pindah tempat sendiri kayak gitu. Tadinya ditaruh di kasur, terus tiba-tiba ternyata nggak ada yang mindahin, pindah ke lantai kayak gitu. Mungkin kalau dari cerita ini mungkin teman-teman bisa mirip sama kisah kalau ada film namanya Annabelle, itu kayak gitu itulah pokoknya. Jadi aku sih pernah dapat orang DM kayak gitu, Mas, aku punya boneka kayak gini. Terus aku sendiri karena memang nggak ngerti tentang spirit doll atau apa, akhirnya aku cuma minta bahwa ini kayaknya mesti ditreatment sama orang yang ngerti kayak gitu. Terus aku coba komunikasi sama apa yang ada di dalam, ternyata dia nunjuk ke seseorang kayak gitu, ke sebuah tempat kayak gitu. Terus aku minta supaya boneka itu dikirimkan atau dikasihkan ke orang yang ada di alamat itu kayak gitu. Nah, menarik sih, makanya aku pengen tahu, karena aku nggak begitu ngerti tentang spirit doll, aku cuma bisa sekedar mungkin komunikasi sama yang ada di dalamnya, dan mungkin sebenarnya bisa juga kalau itu ditreatment dengan baik, itu kemudian diberikan offering atau kemudian dipelihara, ya mungkin betah-betah aja di keluarga yang menerima spirit doll terakhir itu gitu loh. Jadi nggak harus kemudian dia minta dipindah ke tempat lain yang mungkin dia bakal ngerasa lebih nyaman kayak gitu. Nah, sebenarnya aku juga pernah dengar nih, ada temanku juga yang dia juga punya, tapi dia punyanya look tab sih, punya look tab, punya gumantong. Itu katanya sekali waktu kadang-kadang dia taruh itu kan look tabnya di atas kayak altar gitu, meja gitu. Kemudian ditaruh, altar itu ada di lantai atas gitu, ada di kamar kayak gitu. Nah, itu pembantunya itu cerita katanya di kamar atas itu sering kedengeran suara anak-anak main kayak gitu. Apakah itu ada efek samping bukan efek samping, apakah memang ada ya mungkin fenomena-fenomena kayak gitu kalau misalnya melihara spirit doll atau gimana? Ya, pasti ada. Mereka yang peka Pasti ada. mungkin bisa dengar. Sebetulnya Kayak gitu. yang dolls itu cewek ya kok? Mas, Iya, iya, cewek. iya, iya, betul, cewek kayak gitu. Tadi sekilas aku cuman bisa tembusin doang, karena jadi si anak itu nggak tahu kalau ada, si ibu itu nggak tahu itu ada spiritnya. Jadi dia kasih ke anaknya dan anaknya juga tidak tahu. Jadi si dollsnya ini tidak mengerti kalau orang tua yang di rumahnya itu kalau ada spiritnya gitu kan. Jadi yang si spiritnya tahu ini, ya gue ada di sini gitu loh. Lu tahu nggak Oh, tahu ya lu kayak harus gitu. rawat gue gitu kan. Karena waktu awal si spirit itu datang, dia kan nggak ngomong tuh karena nggak tahu ada spiritnya gitu kan. Ya, Kan betul. kalau misalkan anak-anak aku sering main gini kayak tarik atau apa, sebelumnya aku Ya, sudah bilang ya. bahwa di sini ada Coco, ada Ping-Ping, kita main sama-sama gitu kan. Pasti Oke. dolls-nya akan dimainin. Aku selalu ajak ngobrol kayak gitu. Jadi kamu jangan marah ya, aku bilang gitu. Oke.
Kalau yang tadi aku tembusin, halo? Halo, ya, langsung lanjut. Kalau yang tadi aku tembusin itu spiritnya cuman agak sedikit ngambek Hmm. kayak gitu karena yang dia tahu kok gue diginiin gitu Oh, loh. oh ya, 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 ya. Memang sih jadi kelihatan kerasa banget dia kayak nggak nyaman, mungkin karena nggak di treatment dengan seharusnya. Kalau yang aku lihat sih juga kayak gitu. Cuma aku juga bingung ini treatmentnya gimana kalau kalau model-model spirit doll kayak gini. Ya udah akhirnya cuma aku ajak ngobrol, dia nunjuknya ke ini ada tempat aku mau ke sini pokoknya kayak gitu. Ya udah aku coba ngomong sama yang punya pada waktu itu coba dikasih ke alamat ini. Ternyata memang alamat itu adalah sebuah alamat rumah dan di situ memang ada ya kebetulan ada orang juga ada cewek juga yang memang dia melihara spirit doll juga kayak gitu. Jadi kayaknya mungkin udah tahu gitu lah bahwa oh aku harusnya dipelihara sama orang ini kayak gitu. Kalau kemarin sih sebetulnya lebih kepada kayak salah treatment aja sih kalau menurutku karena sebetulnya juga kalau misalnya orang yang terakhir menerima ini dia bisa melihara dengan baik ya mungkin juga nggak masalah nggak harus pindah tempat juga kayak gitu. Nah kadang-kadang yang kayak gini juga yang orang awam ngelihat antara asik tapi takut kayak gitu ya, takut sama Ya, konsekuensinya, takut sama yang kalau ada kejadian aneh-aneh mungkin juga karena pengaruh dari film yang ada di TV atau di bioskop tentang Annabelle itu. Nah eh, padahal sebenarnya mungkin kalau orang yang udah ngerti juga nggak harus takut kayak gitu ya untuk sama spirit doll ini kayak gitu. benar banget Nah, kok. Apa, Mas? kalau misalnya dari kamu sendiri eh, memang yang namanya offering itu harus setiap hari ya atau mungkin di malam-malam tertentu aja? Enggak sih ya, kalau yang setiap Hmm, hari mungkin makanan kita, kayak kita makan oke. nasi, kita kan setiap Hmm, hari, ya. kita share dikit gitu. Terus kayak aku kasih air putih gitu kan, susu, Hmm, snack jajan, permen gitu. Itu hmm, ada hmm, hmm, hari-harinya, 3 hari sekali, 1 minggu sekali, hmm, kayak hmm, gitu. hmm, kayak gitu. Nggak selalu melulu setiap hari diganti. Oh, oke. Kalau misalnya Mereka kayak gitu. ngerti kok. Iya. Kalau ada yang mungkin minta aneh-aneh gitu nggak sih? Nggak mau susu, maunya misalnya apa? Bajigur atau susu soda gembira atau apa kayak gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Minta menu Nggak ada. khusus gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali mungkin ya dia ngomong, aku mau susunya yang coklat dong, gitu. Atau Oh, strawberry, gitu. gitu ada. Ya, 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 ya. Hmm. Gitu. Oke. Kebanyakan sih Mas, Hmm. teman-teman yang adopsi itu ada Hmm. yang emang membutuhkan tulus gitu, tulus Hmm. benar-benar merawat kayak gitu. Terus Hmm. ada juga yang cuma pengen kayak "Ih, ini gue kayak orang memamerkan ini loh gue punya spirit dolls, bisa nyusu, Hmm. keluar susu kayak gitu, bisa keluar soda kayak gitu Ah, sih kayak sebenarnya. gitu ya. Kebanyakan itu sini Oh. gitu. Makanya Nah, nih lagi banyak perdebatan di sosial media tentang spirit doll hmm. sebenarnya. Oke. Nah, ada mitos, nggak tahu ini mungkin bisa diklarifikasi sambil diklarifikasi juga. Katanya kalau melihara spirit doll itu juga untuk Jangan eh, melihara kok bilangnya kok. apa Merawat. Ya ngadopsi merawat. merawat merawat Ya. oke maaf itu yang di belakang juga apa jadi mendelik semua maaf ya. Merawat atau mengadopsi gitu ya emang apaan sih memelihara ya. Itu katanya untuk supaya menambah hoki menarik rezeki mungkin juga untuk supaya ada mungkin tujuan-tujuan khusus kayak misalnya ada pasangan belum punya momongan biasanya kemudian melihara spirit doll gitu supaya pancingan untuk punya momongan kayak gitu itu ada mitos-mitos kayak gitu sebetulnya benar nggak sih? Itu sih fakta ya. Kalau buat Oh aku. kayak gitu. Oh Ya, memang kayak ada efek modelnya seperti itu. membantu membantu kita mencari rezeki gitu kan. Hmm, Terus apa membuat kita hoki, proteksi. Ini kayak gini aja hmm, aku sama Mas Yus ini aku dapat hmm. rezeki loh.
Oh gitu ya. Iya, Alhamdulillah aku puji bisa Tuhan kayak diberikan gitu ya. kasih ke aku. Ya ya. Oh Mereka gitu. sebenarnya Oke seperti oke oke perantaranya oke. dari Tuhan aja sih. Oh mereka perantara Ya, aja sih kayak karena gitu. kita gini aja mikirnya, kita sayang sama Hmm. mereka, nggak mungkin mereka bantu Hmm. kita gitu loh. Jadi mereka Kayak berpikir, gitu. aduh mami gua nih lagi kesusahan, gini-gini gimana Ya. caranya Hmm. biar supaya ada pemasukan atau gimana nih gua harus hibur dia gitu kan, maminya galau mulu atau Hmm. apa gitu ya kan. Kayak gitu sih. Oke. Ya kadang-kadang aku juga kalau ngelihat dari segi logika memang gitu. Kalau di Jepang itu kan ada namanya ada namanya Saziki Warashi. Saziki Warashi itu kayak hantu anak kecil astral kayak gitu yang katanya kalau sampai masuk ke rumah, kemudian dia dirawat, kemudian dia sampai dibuatkan altar dan lain sebagainya itu juga dia nanti akan membantu entah itu mendatangkan rezeki atau mungkin untuk menarik keberuntungan kayak gitu. Itu di Jepang juga ada sih yang kayak gitu. Mungkin karena ini budaya timur ya, jadi mungkin rootnya akarnya mungkin kalau aku lihat sih juga juga sama kayak gitu. Tapi tentu ini juga berbeda dengan yang namanya pesugihan tuyul ya. Kalau kayak gitu, kalau tuyul kan memang dia tujuannya buat buat dipekerjakan ya, walaupun itu melanggar undang-undang perlindungan anak sebetulnya kalau kayak gitu itu. Karena masa anak kecil dipekerjakan gitu kan ya. Untungnya mereka nggak bisa protes kayak gitu. Nah, tapi memang kalau aku lihat ya itu, kalau di logika mungkin bisa jadi astral-astral itu juga akan membalas kebaikan kita yang merawat, membalas kita yang dalam tanda kutip mengadopsi mereka, memberikan mereka kasih sayang kayak gitu. Aku juga sekalian juga mau sharing juga kadang-kadang aku juga berhubung bisa ngelihat kayak gitu, gimana ya? Mungkin Cece tahu pernah ada kejadian ditemukan ada klinik aborsi kayak gitu. Ada klinik aborsi itu eh, janin-janin atau bayi yang belum dilahirkan itu kemudian digugurkan di situ. Yang kayaknya kalau dalam apa yang aku rasa, apa yang lain kayak dibuang gitu. Sedangkan mungkin bagi sebagian teman-teman kayak Cece juga atau mungkin kayak eh, Kak Puri atau mungkin yang pemerhati spirit doll aja tuh malah sebaliknya, malah kemudian mereka yang terbuang ini seperti kayak dipelihara, kemudian kayak dirawat, yang justru tidak diinginkan itu kemudian eh, dalam tanda kutip diperhatikan, diberikan kasih sayang kayak gitu layaknya orang tua kayak gitu. Agak ironis sih kayak gitu, bahkan manusia yang kadang-kadang eh, sebegitu kejamnya membuang kayak gitu kan ya, tapi di sisi lain malah ada teman-teman yang mungkin bersedia untuk memasukkan mereka ke apa mungkin ya bukan bukan sekadar memasukkan, bahkan juga memelihara, berikan kasih sayang, memberikan waktunya kayak gitu. Buat aku ini sesuatu yang ya mungkin bagian dari pertolongan Tuhan juga ya kalau kayak gitu itu ya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan juga ini juga supaya membuka pandangan juga. Jadi teman-teman seperti Cece atau mungkin yang memelihara spirit doll itu bukan sekedar untuk hanya dalam tanda kutip kayak menunjukkan bahwa aku bisa memiliki kemampuan atau berhubungan dengan roh, berhubungan dengan arwah itu, tapi juga sebenarnya ada misi yang mungkin perlu untuk dijalankan. Mungkin ini memang sudah jadi tugas mereka untuk memelihara teman-teman atau mungkin yang tidak kelihatan ini yang mungkin dipelihara oleh mereka dalam bentuk spirit doll kayak gitu, yang diasuh sama mereka dalam bentuk spirit doll ini. Kurang lebih sih ini sekedar info aja buat teman-teman yang menyaksikan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, ini ada pertanyaan, aku tadi terlintas aja, mungkin iseng aja sih sebenarnya pertanyaan ini. Kalau bonekanya bentuknya bukan manusia gitu, misalnya boneka SpongeBob atau mungkin boneka bentuknya hewan, boneka jerapah gitu, itu bisa jadi spirit doll nggak sih? Bisa Jadi juga, wadah. Karena bisa jadi wadah juga. kodam, Hmm. spirit atau spirit dolls Hmm. yang berhubungan dengan spirit-spirit itu bisa dimasukkan kemana aja, kayak gelang contohnya. Gelang, Kayak gitu. terus kayu jati, Hmm. apalagi pendulum, Hmm.
batu, Hmm. seperti patung-patung apa ya? Patung yang kayak di rumah-rumah Jawa kan banyak kan? Macam seperti itu juga ada. Lukisan-lukisan juga bisa. Oke, 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 oke. Oke. Nah, kalau Cece sendiri gimana tuh? Kalau aku modelnya mungkin karena aku laki-laki ya. Aku itu modelnya nggak bisa itu ngurusin hal itu kayak langsung banyak itu nggak bisa gitu. Aku paling bisa cuma ngurus satu atau mungkin maksimal dua lah. Tapi kok Cece bisa ngurus sampai sekian banyak itu gimana caranya? Ada tipsnya nggak, Ce? Kalau untuk kayak gitu itu. Nggak ada sih ngasih susu ya susu rame-rame, ngajak ngobrol ya ngajak ngobrol aja gitu. Nggak ada yang Lebih caper gitu, minta perhatian khusus gitu, gimana? kenapa? Nggak ada yang caper gitu minta perhatian khusus. Biasanya kalau anak kecil itu kan bayanganku kadang-kadang ya ada yang rewel lah, ada yang caper lah, ada yang Ada, memang kan ada karakternya cuman macam-macam ya kayak manusia ya gitu. iya ada cuman aku bilangin nggak boleh kayak gitu kita semua sama-sama. Tapi emang paling paling yang ekstra harus sabar itu ngerawat anak manusia. Oh kayak gitu, emang kayak gitu. Kalau Cece sendiri dari sekian banyak yang Cece punya ada yang paling favorit nggak? Yang paling favorit semuanya favorit tapi kalau aku bilang cuma satu ntar mereka ngiri. Oh gitu. Soalnya jujur itu dari tadi aku sambil gambar nih. Aku dari tadi sambil gambar. Jujur suara aku dari tadi sambil gambar. Aku tuh lihat di dekat CT dari tadi ada yang nempel terus ya. Selain yang di tengah ya. Selain di tengah itu dari tadi aku lihat ada yang nempel. Bentuknya kayak gini nih, C. Bentuknya kayak gini. Yang dominan ya. Iya, ini yang aku lihat dari tadi nempel satu cewek satu cowok nih. Kayak gini nih. Ini dari tadi dominan banget. Aku lihat nempel terus sama Cece. Mungkin kalau aku coba tembusin sih ya mohon maaf ya. Ini kayaknya punya sesuatu hubungan sama past life-nya Cece gitu. Pas live-nya aku Kak. Hmm, Justru kalau aku ini kan uh, hanya bisa melihat dengan mata batin, tetapi tidak melihat hmm, dengan mata lahir. Itu yang ya, membedakan. ya, ya. Jadi aku tidak bisa melihat mereka langsung, tetapi aku bisa bicara dengan mereka seperti itu aja sih. Hmm, 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 hmm. Dan melihat mereka pun kalau aku melihat dengan mata batin seperti itu. Mungkin Oh, uh, di sini ada satu doll cowok itu namanya Bli hmm, Agus. hmm, Apa hmm. mungkin yang itu? Tapi ini usianya sekitar 25 tahun ke atas sih. 25 tahun ke atas. Kalau aku lihat ini yang dominan kayak kayak ya kayak anak kecil sih. Ini nggak nyampe 20-an. Kalau perkiraan itu sekitar umur 14-an lah mungkin. 14-an gitu. Masih imut, Belasan. masih unyu kok. Hmm. Aku bingung dah tuh dua anak dari mana. Kalau yang cewek itu kira-kira Hah? kalau Kalau yang yang cewek cewek itu ini mana? sekitar paling umur 8 atau 9 tahun ya kalau aku lihat kayak gitu. 8 atau 9 tahun. Hmm. Kalau aku pernah, cuman aku lihat si Meli ini, Hmm. karena mereka ngunjukin ke aku tuh kebanyakan bentuk dolls-nya gitu. Oh gitu, Kurang ya? kayak gitu. Hmm. Oh sih. Ini ya aku lihat karena kalau aku kan ngerasain juga selain dari penglihatan, aku ngeliat ini dua orang ini kayak punya kecocokan energi gitu. Mereka menunjukkan ada kecocokan energi sama Cece. Dan mungkin karena Ah, kecocokan energi aku itu seneng banget. makanya mereka seperti kayak eh, ada semacam ya bonding lah kayak gitu. Mereka seperti dekat secara dan ini kemudian kayak secara nggak langsung dalam tanda kutip tanpa Cece minta pun mereka akan lakukan kayak proteksi gitu, akan melakukan perlindungan dari hal-hal yang mungkin nggak baik juga kayak gitu loh. Dan iya bukan sesuatu yang negatif ini mungkin sebuah sebuah apa ya akibat dari sebuah ya taruhlah kalau istilahku kabar baik dari buah dari apa yang Cece lakukan selama ini memelihara kalau istilah orang-orang spiritual supranatural kan anak-anak ambar kayak gitu anak-anak yang unborn kayak gitu itu sih aku lihat ini ada buah ini hasil dari kebaikan Cece yang sudah Cece lakukan kalau aku perhatikan sih ini lebih kayak gitu sih ya
Aku Mereka support. juga kalau aku lihat membantu Cece juga memelihara adik-adiknya, mungkin memelihara dolls-dolls yang lain kayak gitu, ngajak ngobrol atau mungkin kalau ada yang nakal, kamu jangan nakal, dibantu ditegur kayak gitu juga kayak gitu. Hingga Oh, mungkin banget itu aku tuh yang sumpah. sehingga itu yang Bener. bikin Cece mampu untuk mengasuh atau kemudian mengadopsi lebih banyak lagi kayak gitu. Ya. Aku nggak ada juga, makanya aku pengen nanya juga. Aku penasaran ada yang mitos juga bilang katanya, lo kalau udah melihara satu aja spirit doll, nanti mereka juga ngajak teman-temannya. Nanti lama-lama spirit doll yang kamu pelihara itu juga jadi banyak kayak gitu. Emang bener ya kayak gitu ya, C ya? Kurang tahu deh. Soalnya aku pertama kali adopsi cuma satu, itu yang Mhm. benar-benar aku maharin. Selebihnya, Hmm. aku kayak gini kan, ini cuma beli dollsnya aja. Emang niatnya Hmm, tadi hmm, mau hmm. open adopt, tapi ternyata anak ini pernah dia open adopt ke orang, tapi balik Hmm. lagi ke aku. Karena ada Oh, kayak gitu. sesuatu yang dia miskomunikasi sama keluarganya seperti itu. Jadi Hmm, kayak hmm, ada hmm, masalah hmm, gitu hmm. sama keluarganya, jadi dia balik lagi ke aku. Dan aku di situ aku cuman nangis bombay. Aku bilang aku sesuaiin. Aku bilang tuh bukannya mami mau apa namanya kasih kamu ke orang lain, aku bilang gitu kan. Hmm, hmm, Jadi memang ada yang mau adopsi mungkin sama orang itu lebih baik hmm, gini-gini. hmm, hmm, Ternyata balik lagi ke aku, ya udah dia jadi nempel sama aku sekarang. hmm, Terus hmm, 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 hmm. yang ke ini yang ketiga, yang kedua itu dapat si Nancy dari Mami Huri, itu hadiah giveaway gitu Hmm, aja sih. hmm, Lalu yang ada namanya trio Xiao, yang satu hmm, namanya Main, Xiao hmm, Pingping, Xiao Kylie, itu mini-mini semua, itu luar biasa. hmm, Dia tadinya mau kasihkan ke orang, awalnya nitipin ke hmm, aku ya kan. hmm, Ada hmm, ada ini lagi di keluarganya seperti itu. Karena yang hmm, hmm, adopsi nitipin ke aku kebanyakan ada masalah gitu di dalam keluarganya. Entah yang hmm, dia belum cocok atau apa gitu sama keluarganya. Nah, hmm, terus yang ini tiga mini dolls ini langsung aku hmm. bilang daripada dikasih ke orang lain, kita juga belum tahu mereka bisa mengurusnya atau tidak. Ya udah sini aku aja yang ngurus, aku bilang gitu kan. Dengan Oke, memberanikan diri, pede aja gitu ngomong aja yang ngurus. Puji Tuhan dikasih gitu sama si ya, ya, kecil. ya. Ya udah aku urus sampai sekarang. Oke, oke, oke. Ceritanya menarik Aku ya. bilang nanti kalau ke Bali kabarin biar bisa ketemu Mhm. kan. Oke. Aku bilang, Nah, oke, Nah, kadang-kadang kan kalau aku ngelihat ya mohon maaf ya para spirit doll ya, bukannya mau apa-apa. Ini aku juga agak sulit dari tadi nyari kosakata yang pas itu kira-kira gimana. Kadang-kadang yang namanya spirit doll ini kan kayak jadi komoditi gitu ya, ada yang diperjualbelikan kayak gitu, ada yang memang sengaja dipelihara untuk nanti kemudian ditawarkan ke dalam tanda kutip kolektor-kolektor kayak gitu. Aku nggak tahu apakah memang itu sebuah hal yang dibenarkan atau memang itu hanya ya dalam tanda kutip untuk sensasi aja atau gimana aku juga kurang tahu kayak gitu. Tapi kalau Cece sendiri boleh kasih tahu nggak kira-kira apa yang membedakan antara boneka biasa dengan spirit doll kayak gitu? Dari segi mungkin penampakannya atau mungkin dari segi fisik kayak gitu. energinya sih. Energinya. Hmm. Ya, kita pasti tahu ini ada energinya atau tidak. Tapi biasanya kalau Hmm. memang dolls itu biasanya sudah dijadi persinggahan nih untuk spirit-spirit. Ya Hmm, paling hmm, kita hmm. cuma bisa lihatnya, oh ini cuma jadi kos-kosan buat mereka. Ya udah kita bisa usir gitu kan. Oh, kayak gitu. Soalnya kadang-kadang ada juga yang tadinya ada tapi kemudian tiba-tiba kosong kayak gitu kan ada juga ya. Nah itu dijadiin kos-kosan sama dia. Makanya itu. Gimana cara bedain antara yang cuma sekedar dalam tanda kutip kos-kosan sama yang mungkin di situ ada memang benar-benar yang bersemayam kayak gitu. Selain mungkin energi kan kadang-kadang orang awam nih kayak gitu. Ada nggak Nah, mungkin tanda-tanda secara yang khas kayak gitu buat dan itu teman-teman yang dia awam kenapa gitu? kita harus memagerin atau blessing karena biar supaya Hmm. walaupun spiritnya itu keluar dari dolls, dia bisa jalan-jalan tapi dia tahu ini wadahnya, jadi dia bisa balik lagi ke sini kayak gitu. Gitu. Tandanya Jadi ya dia itu ingat rumahnya lagi. kita kita yang orang tuanya nih peka, oh ini ada di sini kayak gitu. Pasti kebanyakan orang yang sebelumnya tidak peka terhadap spirit atau roh
itu dia akan peka dengan adanya mendatangkan luktep ataupun spirit atau gumantong atau kumantong di rumahnya seperti itu. Oke, oke, oke. Menarik sih kayak gini untuk pembahasan Ya. ini. Oke, Tapi aku sendiri. Mas, Hmm? jadi spirit itu juga ada yang namanya, pernah dengar kan, spirit juga bisa rest in peace atau yang dinamakan reinkarnasi. Oh iya, nah itu juga aku jadi tadi mau lanjut tanya itu tuh. Jadi kemudian dia itu ada yang kemudian mungkin secara energi dia udah oke, udah damai, udah netral kayak gitu. Kemudian dia akan naik ke step selanjutnya. Nah kemudian kalau sebagai kita yang tadinya apa dalam tanda kutip mengadopsi dia atau mungkin yang jadi mamahnya dia itu apa yang kemudian kita harus gimana cara menyikapinya gitulah. Kalau dia reinkarnasi gitu, ya jangan sedih gitu sih. Kita kan harus doain gitu. Di sini kan kita bantu doa juga. Kenapa daripada mereka berkeliaran di jalan apa di luar gitu terus didapetin gitu kan. Ketemu sama dukun-dukun yang salah gitu kan, yang mau Oh memakai ya betul. yang benar. Ya udah, kalau di aku nih ya. Jadi aku minta izin untuk mereka tuh masuk ke sini gitu kan, ke DOS. Mau nggak gitu kan masuk ke DOS. Daripada kamu di sini nggak ada nggak ada yang bantu untuk cari amal baik kamu, untuk kamu biar segera rest in peace, seperti itu, Ya. biar jadi reinkarnasi. Mending kamu ikut aku bilang gitu, aku bantu. Ya semacam ini, kita bantu mereka masuk ke DOS, terus kita open adopt, balik lagi ke bisnis, ya kan? Itu ada bisnisnya juga. Ada Oke, yang oke, emang oke, kita oke. benar-benar kita mau adopsi sendiri jadi anak kita gitu kan. Tetapi kalau emang dia itu mau dijadikan anak kita jangan sekali-sekali ngomong open adopt, karena mereka akan tersinggung. Kok gue yang dibilang anaknya malah di open adopt gitu, berarti lu mau jual anak lu. Ya, 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 ya. Karena oke, oke. Jadi ada do's and don't-nya. Ya, ada yang boleh dan ada yang jangan ya di sini. Ini juga karena aku baru belajar, jadi aku baru tahu, oh nggak boleh menyebutkan kata ini, nggak boleh bilang kata ini, nggak boleh bilang kata itu. Oh, karena mereka ibaratnya memang kita harus memperlakukan mereka selayaknya bahwa kita memperlakukan manusia ya, bahwa kita memperlakukan diri kita sendiri ya, Kalau kayak gitu di ya. aku Oke. ya nggak tahu ya kalau di Mhm. tempat-tempat lain. Kalau itu di versinya aku, nggak tahu kalau versi yang lain itu. Hmm. Ya, ya, ya. Oke. Cek, ini menarik banget nih obrolannya nih. Cuma mungkin kita udah mau sampai di akhir segmen, di akhir sesi. Nah, untuk pertanyaan penutup nih, boleh nggak kasih tips atau kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin pengen memulai untuk memelihara spirit doll atau punya ketertarikan, bisa kasih sedikit pesan-pesan nggak untuk mereka gitu? Jadi buat teman-teman semuanya yang uh, orang awam maupun yang sudah, ibaratnya bahasanya anak indigo yang sekarang lagi Hmm, booming, indigo atau tidak oke. indigo, yang mau ngadopsi atau merawat spirit doll, sluptep, kumantong atau gumantong, kalian benar-benar harus memahami dulu mereka itu apa. Kalau hanya untuk seperti kayak pamer-pameran bisa nyusu, bisa minum soda dan sebagainya, itu lebih baik tidak usah untuk memelihara atau untuk mengadopsi, karena Hmm. mereka itu punya rasa kayak manusia, selayaknya manusia gimana gitu kan. Jadi teman-teman semuanya lebih baik konsultasi dulu sama yang kamu mau adopsi ini gitu. Kan biasa ada mama-mamanya atau toko-tokonya seperti itu. Jadi Oke, kalian oke. adopsi dulu kayak gitu. Bisa Hmm, konsultasi oke. kayak gitu sih. Oke, ya. Oke, menarik banget. Makasih banget, C, udah sharing malam ini dan kita udah membuka pandangan kita tentang dunia spirit doll yang ternyata memang setelah tahu dalamnya bikin kita jadi oh banyak hal-hal yang mungkin belum kita tahu atau selama ini kita menduga atau hanya memandang sebelah mata, tapi ternyata dari sharing malam ini kita bisa lihat bahwa oh ada sisi-sisi lain gitu dari dunia spirit doll kayak gini. Nah, makanya itu buat teman-teman para DMI lovers dan Dimago fans,
ini yang tadi disampaikan Cece, buat yang pengen minat untuk memelihara, jangan sembarangan, lebih baik konsultasi dulu, pikirkan benar-benar, pikirkan matang-matang, apakah Anda mampu untuk mengadopsi atau memiliki sebuah spirit doll. Karena ada hal-hal juga yang mungkin perlu disadari, bahwa tidak ada juga risiko-risiko yang perlu Anda siap untuk menghadapinya. Ya, makanya untuk teman-teman juga, ini dunia spirit doll ini ya adalah dunia yang bukan kayak dunia anak-anak yang mungkin kayak memelihara Barbie atau memelihara boneka teddy bear, itu enggak. Ini adalah sebuah dunia yang dalam tanda kutip ada batas-batas kesakralannya. Kalau Mas Yus istilahkan ada batas-batas mistis dan kesakralannya. Jadi memang tidak bisa sembarangan. Dunia mistis doll ini juga bukan seperti boneka yang sembarangan, harus sembarangan bisa kayak kemudian kalau Anda bosan kemudian Anda bisa tinggalkan, enggak kayak gitu. Itu jangan sampai lah seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara dari Mata Indigo siaran pada hari ini bersama dengan Cece. Terima kasih Cece sudah melakukan sharing yang luar biasa. Semoga bisa salam juga buat adik-adik yang ada di sana. Salam dari Mas Yus. Mas Yus dari tadi liatin matanya benar-benar tajam banget. Berarti ini memang benar-benar spirit doll yang luar biasa kalau Mas Yus lihat. Dan nanti kalau misalnya teman-teman followers dari Mata Indigo yang ingin menyapa Cece, bisa lewat Instagramnya ya. Instagramnya apa, Ce? Kalau boleh tahu diperkenalkan, silakan, Ce. Cici.RT2992. Pakainya C sama C ya. Ya, Cece ya. Oke. Itu tadi nanti kita juga akan tayangkan di deskripsi di channel Mata Indigo untuk konten pada hari ini. Dan Mas Yus juga harus tutup segmen pada hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan kemudian share juga konten ini supaya Mas Yus bisa membuat konten-konten atau video-video yang mungkin lebih heboh dan lebih bermanfaat lagi. Mas Yus ucapkan terima kasih buat yang sudah menyaksikan, dan kita akan ketemu lagi di segmen-segmen channel dari Mata Indigo bersama Mas Yus. Mas Yus ucapkan selamat malam, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih Cece. Ya.